Okay guys, welcome back to my channel, Silent Driving Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Hari ini saya mau menempuh perjalanan dari Cirebon ke Bandung ya guys. Ini saya sekarang berada di Kali Tanjung. Jadi arah yang mau ke Sumber, nantinya ke Majalengka, Kabupaten, Tomo, Sumedang, Bandung gitu perjalanannya. Ya mungkin kalau dari video ini bakal panjang banget ya. Jadi mungkin saya juga mau membuatnya berpart-part aja ya, berpart-part. Ya tapi nanti mungkin untuk pas pemotongannya saya juga kurang begitu paham di sebelah mananya ya, karena memang secara videonya sudah saya cut setiap 45 menit. Jadi kalau misalnya memang cutnya pas saya ngomong, ya paling saya cut dari sebelum saya bicara gitu. Ya, bagaimana keseruannya malam ini? Mudah-mudahan tidak ada trouble ya. Amin. Karena tadi aja pas saya mau berangkat tadinya saya mau videoin dari rumah ya, dari Perum. Tapi ternyata setelah sampai Perum itu hujan. Setelah sampai Perum hujan. Padahal sore waktu saya pulang tidak ada tanda-tanda hujan. Berisik sekali ya. Saya sampai nggak tahu nih kerekam apa tidak ya, terdengar apa enggak. Terus perkiraan perjalanan itu sekitar 4 atau 5 jam ya, makanya mungkin akan mungkin akan saya potong-potong ya. Oh iya, by the way sekarang jam 20.17 tanggal 20 bulan Juni 2025, hari Jumat. Nah, jadi Jumat malam saya berangkat ke Bandung. Karena ada sesuatu yang penting sehingga saya harus berada di Bandung. Jadi ini perjalanan menuju Sumber, Kabupaten Cirebon. Kita sudah berada di Polsek Talun. Polsek Talun. Di Talunnya aja ya. Nggak pakai Polsek, kalau Polsek nanti ceritanya saya di dalam dong. Baru sampai Talun. Tapi sepertinya ada beberapa yang mau saya coba cek dulu ya. Apakah good atau enggak, karena saya takutnya seperti tadi sudah saya rekam ternyata ada salah settingan. Saya berhenti dulu deh. Ternyata salah settingan, yang ada bangkar semua. Oke, ini semua oke, siap.
Siap. Mudah-mudahan hari ini tidak ada masalah dari sisi perekaman juga ya. Tadinya saya mau ngajakinnya lewat apa namanya, lewat Palimanan, tapi saya pikir-pikir lagi kalau lewat Palimanan itu pasti banyak truk ya. Nggak tahu sebutannya apa ya, truk atau truk. Oh, saya Sunda truk. Walaupun tulisannya truk. Tapi kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Truk. Banyak truk. Ya, banyak truk. Dan kebetulan juga hari ini saya berangkat sendiri ya. Karena istri besoknya ada acara. Jadi tidak bisa ikut serta sama saya ke Bandung. Untuk perjalanannya ya perkiraan saya sih 120 kilo ya. Tadi saya sudah isi bensin 25.000, tapi saya pakai dulu sebentar. Kita coba ya, nyampe apa enggak gitu. Atau saya harus isi lagi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan nantinya. Ya, mudah-mudahan sih cukup ya. Mudah-mudahan sisa. Tapi kalau sisa, saya kurang begitu yakin. Si Meong rada lumayan sih borosnya. Terus tadi saya sempat bikin video yang gagal itu. Tapi saya sempat menanyakan di video itu tuh, menurut kalian lebih enak mana ya? Apakah saya ya, sebenarnya dulu saya buatkan vlog silent driving itu karena saya pengennya tuh ASMR gitu ya. Saya tuh pengennya ASMR, jadi tidak ada yang bicara, hanya dinikmati saja perjalanannya gitu tuh. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau misalnya tidak ada suaranya, tidak ada interaksi, kurang seru gitu. Saya tidak bisa menceritakan apa yang saya rasakan gitu, apa itu secara udaranya, terus berkomentar tentang keramaian kotanya atau gimana gitu. Cuman kemarin yang video apa namanya, daily driver yang kedua, ada beberapa saat di mana saya itu nggak ngomong sama sekali, tapi ternyata enak dan malah membantu saya tidur gitu, walaupun ada suara berisik, suara motor berisik gitu. Nah, itu yang membuat saya ragu guys.
yang membuat saya ragu sebaiknya bagaimana gitu. Nah, menurut kalian nih, sebagai penonton saya yang budiman, walaupun namanya tidak semuanya budi, menurut kalian enaknya bagaimana ya? Ya kalau misalnya memang akan diperuntukkan buat seperti ASMR atau dinikmati buat tidur, eh, saya nanti untuk preparingnya mau beli mic yang ya mudah-mudahan ada ya, mic yang merekam stereo gitu, atau mungkin beli kamera yang stereo biar bisa dinikmati kanan kiri jalannya gitu, terus dinikmati si suara suara environmentnya gitu tuh. Ya saya butuh komentar kalian ya, karena jujur saya kalau yang upload motor saja gitu sambil ngobrol-ngobrol seperti ini kan sudah banyak ya. Tapi kok lanjut? Oh ini saya belas dulu. Saya belas ini. Ini kita sudah sampai perempatan Sumber, perempatan yang menuju ke arah kantor pemerintahan ya. Dan kita akan mengambil tikungan. Oh, tenggat waktunya sampai jam 18 ternyata guys. Saya sempat ragu, soalnya kalau ya karena sayanya tidak tahu jam berapanya ya daerah ini ditutup ya daerah Muara, jadi sayanya ragu gitu. Ternyata sampai jam 6 sore tadi jalannya ditutup. Ya saya terusin lagi ya, saya terusin lagi ya ceritanya. Eh, jadi sebaiknya bagaimana gitu, karena ya itu yang ngevlog motor kan pakai ngobrol-ngobrol itu sudah banyak gitu. Nah saya mau menciptakan sesuatu yang baru gitu. Ya sebenarnya nggak baru sih, lama, tapi kan eh, sepertinya saya belum nemu gitu tuh. Jadi saya ingin fokuskan eh, semuanya ke ya walaupun video tetap aja jalan gitu ya, video tetap jalan, tapi yang saya fokuskan itu di audionya. Atau memang
saya tidak harus banyak bicara gitu, jadi bicara sedikit-sedikit gitu, tapi tidak sampai rame ya. Oh, kita sudah di perbatasan Sumber. Ini sekarang menuju Suku Puntang ya. Sepertinya cahayanya sih kurang ke atas ya. Itu saya setel dulu. Set. Segini sepertinya enak. Jadi itu lampunya memang saya pasang, tapi tidak terlalu kencang banget. Jadi bisa saya set gitu. Ada sebawah, tapi tidak longgar juga. Karena alhamdulillahnya dikasih jalan jelek pun masih steady gitu. Tadi itu saya berangkat jam 20.17 ya. Berarti mungkin kalau misalnya 4 jam, jam 12 malam saya baru sampai ke Bandung. Ya, kenapa Bang lama-lama banget gitu? Ya karena saya pakai motornya seperti ini. Saya nggak, walaupun luar kotaan pun ya paling ngebut-ngebut di 50, 60. Karena semakin cepat kita bawa motor itu kan eh, fokus kita teh harus fokus gitu. Pikiran kita teh harus fokus. Dan itu tuh capek. Sedangkan kalau kayak gini kan saya bisa tengok kanan kiri, oh bisa lihat pelang apa gitu. Atau misalnya ada kegiatan orang apa gitu. Ya makanya saya kalau tidak perlu diburu-buru amat, ya saya bawa motor ya seperti ini. Yep, tidak ada bekas-bekas titik-titik air. Mudah-mudahan tidak ada hujan. Sampai ke Bandung malam mudah-mudahan cerah aja ya. Tadi saya kehujanan pun repot. Ini aja masih pakai celana jas hujan. Ya repotnya karena saya merekamnya pakai handphone ya. Takut handphonenya kebasahan karena tidak belum anti air.
sebelah mana ya guys? Kalau saya ya dulu pernah ya punya motor, terus yang berisik juga seperti itu gitu. Tapi sebenarnya tujuan saya mah bukan racing-racingan gitu tuh. Tapi sebenarnya pengen menutup suara klep yang bising gitu. Suara klep yang berisik, terus suara rantai keteng yang berisik gitu. Ya mungkin pada zamannya ya mengalami, tapi ya nggak tahu kalau yang sekarang atau misalnya ada yang sepengalaman juga nggak sih gitu kan. Jadi knalpot berisik tuh bukan buat racing balap enggak. Tapi karena ada komponen di motor yang lebih berisik daripada eh, jalanan gitu. Jadi ya udah ditutup aja pakai suara knalpot gitu kan. Ya solusi cepat sekali. Dan kalau dulu kan memang knalpot eh, banyak banget ya produksi yang lokal pun. Saya dulu kalau beli knalpot tuh masih ada yang 70.000 sampai 150.000. Terakhir saya pasang knalpot berisik itu tahun berapa ya? Itu di motor CS1 2017 kalau nggak salah ya. Apa 2016 ya, saya lupa. Itu di motor CS1. Itu untuk menutupi suara klep. Suara klep sering berisik. Terus eh, motor itu tuh saya pernah bocor, kan karena ini ya mesin berpening radiator ya. Jadi si seal radiatornya itu masuk rusak dan nggak ketahuan gitu. Ya kan di dalam gitu ya. Itu oli motor saya sampai berwarna putih karena campuran oli sama coolant-nya gitu. Wah, itu dikuras habis-habisan, diganti sealnya, pasang lagi, lalu jual. Makanya sampai hari ini saya sebenarnya sedikit trauma ya kalau uh, beli motor tapi yang dia pakai radiator gitu ya. Ya yang saya takutkan hal yang sama terjadi lagi gitu. Karena ya biayanya lumayan.
kayaknya lumayan itu. Uh, terang banget motor tuh ya. Wah, pakai lampu apa ya? Terangnya kayak lampu mobil. Ya mungkin ada di speed up aja ya. Karena ini perjalanan masih jauh. Baru sampai Duku Puntang. Majalengka pun belum. Apalagi Sumedang masih jauh. Kalau saya biasanya boncengan sama istri sih ke Bandung. Ya kadang saya pun kasihan ya. Karena ya begitu, perjalanan jauh. Terus sayanya itu eh, rada kurang sering beristirahat gitu ya. Ya paling kalau kalau sendiri gini kan saya istirahat paling cuma minum, merokok juga kadang di jalan, bari maju gitu kalau sepi gitu kan. Nah, karena sudah malam juga, makanya pantat saya tepos. Karena kadang perjalanan 5 jam memang nggak istirahat. Ya istirahatnya cuma seperti itu, maju lagi gitu. Pengen ngopi tapi sayanya pengen cepet sampai ya. Kecuali kalau siang mungkin, kadang siang juga saya malas berhenti tuh. Ya kadang-kadang lah, kadang-kadang. Bagaimana mood? Sindang Wangi. Oh, itu Sindang Wangi. Oh, ini tuh yang ada kolam renang ya, yang barusan ke sebelah kanan. Jalan masuknya ada kolam renang. Nah, di daerah sini ini banyak banget penjual durian.
Tapi mungkin karena sudah malam, duriannya pada bersembunyi guys. Oh masih ada ternyata. Wanginya. Tanjak terus. Tanjak bro. Kalau nggak salah nama daerahnya Ujung Berung bukan ya? Tapi belum, kayaknya belum, bukan Ujung Berung. Karena kalau penghasil durian biasanya daerahnya daerah Ujung Berung. Sepertinya belum ya. Karena daerah Ujung Berung juga sama sih, ada tanjakan yang seperti barusan. Ya. Saya sebetulnya malasnya banyak truk. Nah, ini mah truk, bener. Truk. Oh ini ternyata Ujung Berung mah kayaknya ya. Daerah-daerah sini nih. Ya, tapi dilihat dari volume kendaraan yang menuju arah Cirebon rame ya. Mau itu kendaraan besar, kecil, sedang, menengah. Cuman yang saya nggak expect sih sebenarnya kendaraan besar ya. Karena kadang ya kebanyakannya kendaraan besar itu lewatnya ke Palimanan. Justru karena saya lewat sini tuh alasannya pengen nyantai sebenarnya.
Wah, apa ya ini namanya? Raja Galuh. Oh iya, terminal Raja Galuh guys. Saya sering lewat tapi saya nggak tahu namanya. Nah, tapi tadi kalau tadi kan ada pertigaan ya, pas banget di depan masalahnya Galuhnya itu. Kalau misalnya ke kanan itu tuh nanti keluarnya ke Palimanan. Iya, Palimanan kalau nggak salah. Saya lupa. Tapi di situ tuh ada tukang bakso enak tau guys. Bakso sama mie ayam. Ya entahlah sudah viral atau belum ya tukang baksonya. Dari pertigaan itu berapa jauh bang tukang baksonya? Hmm, mungkin 1 kilo ya kayaknya ya. Kayaknya 1 kilo ada dari terminal itu tuh. Ya kurang lebih lah. Ya barangkali ada yang tahu nama tempat makan baksonya ya. Tulis di kolom komentar ya guys. Ya beginilah kalau perjalanan malam. Saya nggak tahu videonya ini bakal burik atau enggak. Karena saya dari kemarin tuh eh, beberapa kali ngevideo siang-siang pada sore sih sore. Tapi rada burik cuy. Ternyata videonya burik guys. Ya memang HP-nya yang burik sih saya akui. Kalau HP-nya burik sih sudah bukan pertanyaan lagi gitu. HP-nya meureun nu burik, emang gitu. Jal mana meureun nu burik? Nya heueuh eta ge. Jalma tuh orang. Orangnya mungkin yang buriknya iya. Itu sih bukan pertanyaan yang harus dijawab gitu mah. Kalau pilihan berganda mah ada dua. A burik, B burik banget gitu. Tinggal pilih. Tapi malam ini saya sedikit bersyukur ya. Saya ditemenin sama kalian. Jadi saya tidak berasa sendiri.
Mulut udah asem belum? Sedikit, sedikit. Aduh, kok ada yang pakai jas hujan, guys. Saya sedikit curiga ini. Dia kena hujan di mana ya? Ah, masa harus saya potong lagi videonya ya? Ini sudah mau sampai Majalengka. Majalengka kota. Oh, ampun, sejuk banget. Sejuk banget ini, guys. Sejuk, sejuk. Tapi sejuknya, yang saya takutkan kalau sejuk kayak gini tuh dia ada hujan di tempat lain. Anginnya ke sini. Dan yang lebih ditakutkan, hujannya ke sini.